Halo Leo, ketemu lagi dengan saya Dia Batarika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo, fenomenal. Semua orang membicarakanmu karena perubahan besar ini terjadi di hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada Ten of Keys, ada The Lovers, Queen of Pentacles, ada The Devil, dan di sini juga ada The Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Ten of Cups, ini sepertinya tentang apa ya? Tentang seseorang yang akan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ini untuk sebagian kamu yang kayaknya sampai saat ini masih menutup diri, masih dalam ketakutan, masih dalam kekhawatiran. Sepertinya seseorang ini akan mampu meyakinkan kamu, bahwa di sini ada niat yang baik, ada ketulusan. Ini fenomenal ya, karena memang sebagian kamu kayaknya begitu menutup diri, begitu kayaknya trauma, udah menutup diri tentang sesuatu hal yang baru atau yang mendekat kepada kamu. Tetapi karena sesuatu hal itu datangnya atau sifatnya dari hati, pada akhirnya itu mampu untuk menyentuh hati kamu. Dan kayaknya semua orang terheran-heran ya, atau semua orang membicarakan kamu kok bisa. Yang awalnya dulu kamu menutup diri karena mungkin ada trauma, karena mungkin pernah gagal, pernah bercerai, atau pernah di ghosting, atau saat mau menikah tiba-tiba batal atau gagal karena ternyata ada orang ketiga, karena ternyata dia menyembunyikan statusnya. Banyak ya, kenapa ada yang terjadi kegagalan, alasannya banyak ya. Tapi di sini saya melihat ada seseorang yang tulus, seseorang yang mampu meyakinkan kamu, karena ini tidak hanya tentang kata-kata. Ini tidak hanya tentang janji-janji, tapi lebih kepada sebuah pembuktian tentang apa yang dia lakukan. Dia mampu menyentuh hati terdalam kamu, dan ternyata perubahan itu benar-benar ada. Artinya kebahagiaan akan kamu dapatkan. Perasaan tenang, perasaan damai, perlahan perasaan takut, khawatir mulai hilang. Karena di sini dia kayaknya mampu meyakinkan bahwa kamu merasakan ketenangan. Tidak ada lagi kekhawatiran dalam diri kamu. Ini adalah sesuatu hal yang fenomenal ya, luar biasa. Di tengah kamu merasa nggak bisa percaya lagi atau krisis kepercayaan, atau bahkan sulit untuk jatuh cinta lagi, sulit untuk menerima seseorang yang baru lagi. Tapi ternyata
ada jodohnya di sini. Ada sesuatu hal yang benar-benar membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ada the lovers di sini. Ini tentang cinta ya. Saya melihat di sini ini tentang ketulusan. Ini tentang niat yang baik, sesuatu hal yang memang datangnya dari hati. Oke, itu yang akan mampu untuk sampai ke hati kamu atau pesannya itu sampai. Jadi memang ya butuh waktu sebenarnya. Mungkin seseorang ini meyakinkan kamu mungkin tidak instan ya. Butuh waktu yang cukup lama, butuh proses yang tidak sebentar, tetapi pada akhirnya di sini kamu yakin bahwa ini adalah sesuatu hal yang kamu butuhkan keberadaannya. Ada yang mungkin sebagian kamu masih saat ini menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang mungkin harus survive, harus mandiri, harus berdiri di kaki kamu sendiri, harus membahagiakan diri sendiri dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Tapi di sini pada akhirnya ada cinta lagi ya. Ada cinta lagi yang mengalir dalam kehidupan kamu, ada kasih sayang lagi yang mengalir dalam kehidupan kamu. Jadi ya mungkin hidup atau perasaan yang dingin dulunya itu kembali hangat. Oke, hidup yang kembali bergairah lagi, berwarna lagi. Ada semangat baru dalam diri kamu di sini. Ternyata semua yang terjadi dulunya dalam kehidupan kamu punya alasan ya. Ya mungkin dulunya kamu ketemu dengan orang yang manipulatif, orang yang toksik, orang yang salah, hubungan yang salah, atau bahkan di sini ada sebagian kamu yang pernah menjalani hubungan yang terlarang juga dan ada penyesalan yang terdalam juga dalam diri kamu. Tapi yang berlalu ya udah biarlah berlalu. Saat ini kamu fokus terhadap sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Di sini ada Queen of Pentacle dan saya melihat ini ini sesuatu hal yang akan memberikan kehidupan yang baru untuk kamu, atau di sini seseorang yang akan menaikkan kembali derajat kehidupan kamu. Yang mungkin dulunya banyak orang yang memandang kamu sebelah mata dengan status kamu yang mungkin orang tua tunggal, banyak yang mungkin merendahkan, banyak yang berpikir negatif ya. Banyak yang berpikir negatif, banyak yang berstigma negatif tentang kamu, yang tentang pekerjaan kamu. Tapi di sini kamu sudah tidak peduli tentang apa yang orang lain katakan. Selagi kamu yakin apa yang kamu lakukan ini adalah yang terbaik, ya kenapa kamu harus mendengarkan kata orang? Oke. Jadi saat ini kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, fokus terhadap orang-orang yang kamu sayangi. Kamu tidak mau justru nantinya kata-kata orang membuat kamu terbebani, yang pada akhirnya kamu tidak bisa fokus. Oke, tidak bisa fokus untuk memberikan kebahagiaan, menafkahi. Oke, jadi kamu tidak terlalu mendengarkan apa yang orang lain katakan tentang kamu, karena itu akan merusak mental kamu. Oke, akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu, menghambat langkah kamu. Jadi saat ini ya untuk kamu yang masih sendiri, sepertinya seseorang yang terbaik itu benar-benar akan hadir dalam kehidupan kamu. Jadi bersiap ya untuk perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ya sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kamu sangka ya, tidak pernah kamu duga sebelumnya. Perubahan besar ini benar-benar nyata. Ini perubahan ini bisa tentang karena hadirnya seseorang, atau bisa juga karena diri kamu sendiri. Oke, artinya di sini akan benar-benar ada perubahan besar dalam kehidupan kamu, tentunya ke arah yang lebih baik, lebih positif, ya, oke. Dan di sini juga ada the devil. Kamu juga lebih harus berhati-hati ya, karena bisa saja masih ada aja orang yang mungkin nggak suka, iri atau pro dan kontra tentang hubungan yang saat ini kamu jalani ya. Ada orang yang mendekat, tetapi ada orang yang nggak suka, ada orang yang iri, ada yang mungkin berpikir kok orang seperti kamu bisa mendapatkan seseorang yang terbaik. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi itu adalah jalannya, itu adalah takdirnya, sesuatu hal yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk kamu. Karena di sini ada pikiran yang positif, prasangka yang baik, kamu yakin setelah kesedihan, setelah kekecewaan akan ada kebahagiaan, akan ada senyuman untuk kamu. Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan atau tidak perlu terlalu memikirkan tentang kata-kata orang yang mungkin nyakitin ya. Tapi ya udah, kamu berusaha untuk tidak terlalu peduli tentang semua itu, abaikan. Karena ada saatnya juga kita tidak perlu memikirkan tentang hal itu. Yang terpenting ya saat ini fokus kamu adalah tentang kebahagiaan diri kamu.
Terlepas apapun yang orang lain nilai tentang kamu, selagi kamu melakukan yang terbaik, ya lakukan. Oke? Selagi kamu rasa seseorang ini mampu memberikan yang terbaik untuk kamu, ya udah. Karena memang sebenarnya kamu tidak mudah ya. Tidak mudah untuk jatuh cinta, tidak mudah untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru. Di sini ada The Tower, dan saya melihat di sini kamu sudah lebih kayak sudah lebih punya keteguhan, komitmen terhadap diri kamu sendiri untuk tidak gampang dihancurkan. Ini baik tentang sebuah hubungan ya. Ada yang memang sebagian kamu yang pada akhirnya memiliki hubungan yang memang saling menguatkan. Oke, saling menguatkan, saling ada, tidak terpengaruh dengan sesuatu hal yang manipulatif, tidak terpengaruh dengan sesuatu hal yang toksik. Saat ini kamu sudah lebih punya pondasi yang kuat ya, karena ada sebagian kamu yang memang dulunya punya hubungan hancur karena orang ketiga, karena seakan-akan kayak gampang aja orang masuk ke dalam kehidupan rumah tangga kamu, yang pada akhirnya bisa saja orang ketiga itu yang justru merampas semua kebahagiaan kamu. Oke, jadi ya saat ini kamu sudah lebih berhati-hati, kamu sudah lebih punya pondasi yang kuat ya terhadap hubungan kamu, terhadap apapun yang kamu miliki saat ini, agar tidak gampang hancur. Karena ada aja ya, dalam hidup ada aja nanti yang orang gak suka, orang yang pengen masuk ke dalam hubungan kamu, ada orang yang pro dan kontra, macam-macam ya. Jadi penting untuk kamu lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada control the situation, ada the detail, ada have faith in, ada trouble, ada personal power. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah mampu untuk lebih kontrol ya, kontrol diri kamu, kontrol emosi kamu, kontrol tentang kemarahan, tentang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Ya, artinya di sini saya melihat meski terkadang ada situasi atau kondisi yang terkadang tidak terkendali, tetapi kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu. Oke, kamu mampu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di saat ada sesuatu hal yang terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu. Tapi di sini kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu sudah lebih detail ya, kamu sudah tidak mau plan, kamu sudah tidak mau terpengaruh dengan sesuatu hal yang nantinya bisa saja merusak semua yang sudah kamu miliki. Jadi kamu saat ini baik untuk tentang orang-orang yang mendekat, ya mungkin di sini ya mungkin yang mendekat ini tidak hanya satu ya, ada beberapa, tapi di sini kamu sudah lebih detail, kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih berhati-hati, karena kamu tidak mau salah, karena kamu tidak mau salah lagi dalam memilih, tidak mau salah lagi dalam melangkah. Karena mungkin ada juga sebagian kamu yang gagalnya ini tidak hanya satu kali, tapi ada juga yang mungkin beberapa kali ya gagalnya. Jadi ada trauma tersendiri atau trauma yang cukup mendalam ya. Tapi di sini saya melihat kamu sudah mampu untuk lebih sensitif ya, untuk lebih selektif, untuk lebih berhati-hati terhadap apapun langkah yang akan kamu ambil, apapun keputusan yang akan kamu ambil. Kamu tahu apa yang benar-benar terbaik, apa yang kamu butuhkan. Kamu tidak lagi melihat sesuatu itu ya berdasarkan satu sisi saja. Kamu tidak lagi berdasarkan tentang keinginan sesaat, atau mungkin ambisi, atau mungkin hawa nafsu, tapi lebih kepada kedepannya, masa depan. Karena tentunya apa yang kamu apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan saat ini akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi sepertinya kamu juga harus lebih dewasa ya, lebih bijak dalam segala hal. Oke, agar tidak lagi salah, agar tidak lagi menyesal. Karena itu pasti ada ya, pasti pernah kita rasakan. Saya juga melihat di sini karena memang saya melihat ada kekhawatiran di sini, ada kekhawatiran, ada ketakutan, itu wajar ya. Itu normal terjadi, ada ketakutan kayak was-was, ini benar nggak ya?
ini seseorang ini benar-benar terbaik nggak ya, pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi nantinya sesuatu hal yang kayaknya memang tulus ya dari hati, itu juga akan mampu menyentuh hati kamu. Oke, jadi jangan ada kepura-puraan, jangan ada kepalsuan, jangan ada kebohongan. Mulai sebuah hubungan dengan sebuah kejujuran, karena nanti kalau diawali dengan sebuah kebohongan akan ada kebohongan-kebohongan lain ya. Jadi saat ini kamu juga harus lebih punya komitmen sebenarnya terhadap diri kamu sendiri. Untuk lebih lebih mengendalikan setiap ketakutan, lebih mengendalikan setiap kekhawatiran. Jangan sampai hal itu justru menghambat langkah kamu, justru menghambat keinginan kamu. Oke? Jadi ketakutan itu perlu kamu atasi, ketakutan itu perlu kamu kendalikan. Bukan berarti ketakutan yang mengendalikan kamu, kebalik ya. Jadi di sini saya melihat kamu juga punya pribadi yang punya mental yang cukup baik ya. Karena di sini kamu berusaha untuk mempertahankan diri, kamu juga berusaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu hal yang tidak baik ya. Berusaha untuk tidak jatuh lagi ke dalam keterpurukan. Itu yang terpenting saat ini. Terlepas apapun ya yang orang lain katakan tentang kamu, pikiran negatif orang tentang kamu sudah tidak peduli. Yang terpenting saat ini fokus kamu adalah ke depannya, tentang apa yang ingin kamu capai, tentang kebahagiaan kamu, tentang seseorang yang benar-benar tulus, benar-benar punya niat baik, berani berkomitmen, tidak mau buang-buang waktu, tidak tidak hanya karena ambisi, tidak hanya karena hawa nafsu, tapi memang karena punya tujuan yang sama, punya visi dan misi yang sama, pemikiran yang sama tentang masa depan. Ya meskipun tentunya akan ada ya perbedaan, itu tidak dipungkiri, tetapi perbedaan ini yang justru akan membuat kamu dan dia semakin kuat. Oke, semakin saling mengerti dan saling memahami. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dalam kegalauan ya, atau apapun keadaan kamu saat ini, apapun yang menimpa hidup kamu saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap menghadapi, untuk tetap berani, untuk tidak lari dari kenyataan apapun, dengan sebuah keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.